mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya. Dalam pertemuan ini mohon izin melakukan wawancara berkaitan dengan tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1. Di sini saya hanya ingin mencari informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mungkin Bapak sudah pernah atau telah mengalami kasus-kasus yang terjadi di sekolah berkaitan dengan dilema etika. Bersedia Pak ya? Bersedia. Ya. Begini Pak, pertanyaannya pertama, apakah Bapak pernah mengalami persoalan atau permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau moral? Terima kasih. Jadi karena saya sudah beberapa sekolah yang saya pimpin, tentunya banyak hal kaitannya di lapangan itu yang kaitannya pernah mengalami kaitannya dengan dilema etika maupun bujukan moral. Salah satu dilema etika yaitu banyak kasus, contohnya tentang perkelahian, kemudian tentang hal kehilangan, itu juga salah satu kasus di dilema etika. Sebagai contoh, misalnya ada 3 orang anak, misalnya si Badu, dia bertugas piket, kemudian dia menemukan uang di mana uang itu punya si Maya. Kemudian uang Maya itu dia mencari uang yang hilang. Kemudian ada kawannya si Andi itu melihat bahwa uang yang diambil, yang ditemukan di siapa tadi? Badu tadi adalah uangnya si Maya. Nah, dilemanya di sini si Andi itu kan dilema, salah satu dilema etika, di mana dia tahu bahwa uang yang diambil oleh Badu itu adalah uang Maya, karena si Andi itu berkawan akrab dengan Maya. Nah, salah satunya kemudian si Maya mencari uang yang hilang. Kemudian karena ini salah satu anak yang mungkin salah satu dilema etika. Kemudian karena dia ingin semuanya clear, maka mereka mengadulah hal seperti itu kepada guru piket, mengadukan hal-hal yang dia lihat. Kemudian dari sinilah nanti kita sebagai pimpinan mengambil keputusan bahwa semua yang dilakukan anak-anak ini semuanya benar, tentunya dengan cara menasihati supaya inilah salah satu etika moral, supaya Badu tadi mengembalikan barang yang bukan haknya. Ini salah satu adalah etika dilema etika. Ya. Kemudian ada juga misalnya pertengkaran di dalam lapangan, misalnya main bola, karena namanya main bola itu selalu ada bersinggungan fisik, ada yang kena singgol, jatuh, atau kemudian ya itu tidak ada mungkin ada pelanggaran, maka inilah salah satu dilema juga. Jadi salah satunya yaitu semua anak yang terlibat dua-duanya itu oleh di sini laporan mungkin dari guru olahraganya, ya kita selesaikan bahwa hal-hal seperti itu kita sama-sama kita ingatkan bahwa walaupun bersentuhan, kalau sifatnya itu menyakiti, nah itu tidak boleh dilakukan. Inilah salah satu tentang dilema etika. Ya, ya Pak, berarti dari yang Bapak sampaikan contoh-contoh tadi adalah ya prinsip yang Bapak ambil, yaitu mengharapkan orang lain peduli begitu, ya, Pak ya. Betul, jadi betul.
tidak ada yang dirugikan di Iya. situ. Intinya semuanya dalam menyelesaikan masalah itu semuanya berbasis peduli. Iya, iya. Kemudian Pak, adakah Bapak mempunyai jadwal dalam setiap kasus itu dijadwalkan atau langsung ditangani pada saat itu Pak? Kalau ada kasus-kasus semacam itu Pak. Tergantung permasalahannya, ya tergantung permasalahannya. Kalau hanya misalnya pelanggaran itu ringan, ya mungkin cepat langsung diselesaikan. Tapi kalau kasusnya itu agak rumit, ya perlu penyelesaiannya perlu bertahap. Dan dalam penyelesaian sekolah itu kan ada prosedurnya. Pertama ada guru piket, penangan pertama. Kemudian kalau tidak mampu nanti diteruskan ke wali kelas, kalau tidak mampu ke guru BP. Kalau terakhir adalah keputusan dari kepala sekolah. Jadi perlu ada tahapan-tahapan. Tapi kalau kasusnya ringan, ya langsung diselesaikan, ya langsung didamaikan di situlah. Itu cara menyelesaikan permasalahan. Adakah Pak, dalam menyelesaikan kasus itu ada yang seseorang atau sekelompok orang yang membantu dalam Bapak, selain dari wali kelas, mungkin guru piket, ada enggak dari luar atau dari masyarakat atau yang lain dalam Bapak membantu mengambil keputusan tersebut? Iya, Pak? ada. Kalau kasusnya besar seperti perkelahian yang melibatkan orang tua anak sekolah kita dengan orang luar, itu perlu karena